Pernahkah kamu mengalami momen aneh saat semuanya terasa hampir celaka, tapi entah bagaimana kamu selamat? Seperti ada yang menahan langkahmu atau membuatmu berubah pikiran di detik terakhir. Mungkin kamu menganggapnya kebetulan, tapi bagaimana jika itu bukan kebetulan sama sekali? Dalam pitutur Semar Bodronyo, ada satu tanda rahasia yang sering diabaikan. Sebuah isyarat halus yang dipercaya sebagai cara leluhur melindungi keturunannya. Pertanyaannya, sudahkah kamu menyadarinya? Rasa, anakku. Assalamualaikum Ikuti cahaya dan batin. salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel ini. Tempat kita bersama-sama menyelami makna kehidupan, menggali kearifan lokal, dan memahami pesan-pesan spiritual dari pitutur leluhur yang syarat makna. Di sini, kita belajar melihat hidup tidak hanya dengan logika, tapi juga dengan rasa dan kesadaran batin. Sebelum melanjutkan, dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari setiap pesan yang kita bahas bersama. Semar Bodronoyo bukanlah tokoh biasa dalam dunia pewayangan Jawa. Ia sering digambarkan sebagai sosok sederhana, bertubuh gemuk, berwajah unik, bahkan terkesan lucu. Namun di balik penampilannya yang sederhana itu, tersimpan makna yang sangat dalam. Semar adalah simbol kebijaksanaan sejati, bukan kebijaksanaan yang berisik dan ingin dipuji, melainkan kebijaksanaan yang sunyi, tulus, dan penuh kasih. Dalam filosofi Jawa, Semar dipercaya bukan sekadar abdi para ksatria, tetapi justru sosok luhur yang memiliki kedudukan spiritual sangat tinggi. Ia adalah penuntun, pengingat, sekaligus penjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Banyak yang meyakini bahwa Semar merupakan perwujudan Andarv dari kekuatan ilahi yang turun ke dunia untuk membimbing manusia agar tidak tersesat dalam kehidupan. Nama Bodronoyo sendiri memiliki makna mendalam, yang sering diartikan sebagai pembawa wahyu atau penuntun jalan kebenaran. Semar namanya tidak mengajarkan dengan cara menggurui, melainkan melalui pitutur halus, petuah yang disampaikan lewat simbol, rasa, dan pengalaman hidup sehari-hari. Ia hadir bukan untuk menunjukkan siapa yang benar atau salah, tetapi untuk mengingatkan manusia agar selalu kembali pada kesadaran diri. Yang membuat Semar begitu istimewa adalah caranya membimbing tanpa memaksa. Ia tidak datang dengan perintah keras, melainkan dengan isyarat yang lembut. Dalam banyak kisah, Semar sering muncul di saat genting, memberikan arahan yang sederhana namun menyelamatkan. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa tuntunan sejati dalam hidup seringkali hadir dalam bentuk yang tidak mencolok. Dalam konteks kehidupan spiritual, Semar sering dikaitkan dengan suara batin atau intuisi terdalam manusia. Ia menjadi simbol bahwa dalam diri setiap orang sebenarnya sudah ada penuntun yang siap membimbing, asal kita mau diam sejenak dan mendengarkan. Pitutur Semar mengajarkan bahwa kebenaran sejati tidak selalu datang dari luar, tetapi justru dari dalam diri yang jernih dan sadar. Oleh karena itu, memahami Semar bukan hanya tentang mengenal tokoh pewayangan, tetapi juga tentang belajar memahami diri sendiri. Karena bisa jadi, suara kecil yang sering kita abaikan adalah cara Semar atau bahkan leluhur kita sedang membimbing langkah kita tanpa kita sadari. Dalam pandangan hidup masyarakat Jawa, leluhur bukanlah sekadar sosok yang telah tiada dan terputus dari dunia. Mereka diyakini tetap hadir dalam bentuk yang berbeda, bukan sebagai fisik, melainkan sebagai energi, kesadaran, dan jejak batin yang masih terhubung dengan keturunannya. Hubungan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, melainkan oleh ikatan rasa, darah, dan doa. Konsep leluhur dalam budaya Jawa sangat erat kaitannya dengan prinsip eling lan waspada, ingat dan selalu sadar. Leluhur dipercaya sebagai penjaga yang membantu mengingatkan manusia ketika mulai keluar yang sunyi. Mereka tidak mengatur hidup kita, tetapi memberi arah melalui tanda-tanda halus yang seringkali hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Dalam tradisi Jawa, penghormatan kepada leluhur juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup. Bukan dalam arti menyembah, tetapi lebih kepada menghargai asal-usul, mengenang jasa, dan menjaga nilai-nilai yang diwariskan. Karena diyakini, ketika seseorang melupakan leluhurnya, ia juga perlahan kehilangan arah dalam hidupnya sendiri.
Menariknya, kehadiran leluhur seringkali tidak disadari karena mereka bekerja melalui cara-cara yang sangat lembut. Misalnya melalui mimpi yang terasa nyata, perasaan tiba-tiba yang kuat, atau kejadian-kejadian kecil yang mengubah keputusan besar dalam hidup. Hal-hal ini sering dianggap kebetulan, padahal dalam pitutur Jawa, itu bisa menjadi bentuk komunikasi yang tidak kasat mata. Leluhur juga dipercaya memiliki keterikatan emosional dengan keturunannya. Ketika seorang anak cucu berada dalam kondisi sulit, ada keyakinan bahwa leluhur akan turun tangan dengan caranya sendiri, bukan menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi memberi petunjuk agar keturunannya mampu menemukan jalan keluar. Namun, penting untuk dipahami bahwa hubungan ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau dicari secara berlebihan. Justru, semakin seseorang hidup dengan niat baik, menjaga perilaku, dan memiliki hati yang bersih, semakin kuat pula koneksi tersebut terasa secara alami. Pada akhirnya, konsep leluhur dalam kehidupan Jawa mengajarkan satu hal penting, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada warisan nilai, doa, dan energi yang terus mengalir dalam diri kita. Dan ketika kita mulai peka terhadap itu semua, kita akan menyadari bahwa banyak hal dalam hidup ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari bimbingan yang tak terlihat, namun nyata adanya. Ada satu pengalaman yang hampir semua orang pernah rasakan, namun seringkali dianggap sepele, yaitu munculnya rasa tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Perasaan ini bisa datang tiba-tiba, tanpa logika yang kuat, bahkan sering bertentangan dengan rencana yang sudah kita susun dengan matang. Entah itu rasa ragu, gelisah, atau dorongan untuk menunda sesuatu yang jika dipikir secara rasional, sebenarnya tidak ada alasan yang cukup kuat. Misalnya, ketika kamu hendak pergi ke suatu tempat, lalu tiba-tiba merasa malas atau tidak yakin untuk berangkat. Atau saat ingin mengambil keputusan penting, tetapi ada ganjalan dalam hati yang sulit dijelaskan. Banyak orang memilih mengabaikan perasaan ini, menganggapnya hanya sebagai ketakutan biasa atau overthinking. Padahal, dalam pitutur Semar, justru disitulah letak pesan yang sangat berharga. Semar mengajarkan bahwa tidak semua petunjuk datang dalam bentuk yang jelas dan nyata. Ada kalanya, petunjuk itu hadir sebagai rasa yang halus, yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Rasa tidak nyaman ini dipercaya sebagai salah satu bentuk peringatan lembut dari leluhur yang berusaha melindungi kita dari hal-hal yang belum kita ketahui. Yang menarik, seringkali setelah kita mengikuti perasaan tersebut, misalnya dengan membatalkan rencana atau menunda keputusan, kita kemudian mengetahui bahwa ada sesuatu yang buruk yang sebenarnya bisa saja terjadi. Disitulah kita mulai menyadari bahwa rasa yang tadi muncul bukanlah kebetulan semata. Namun, membedakan antara intuisi dan ketakutan memang tidak mudah. Intuisi biasanya hadir dengan tenang, tidak panik, tetapi terasa kuat dan konsisten. Sementara ketakutan cenderung datang dengan emosi yang berlebihan dan pikiran yang kacau. Pitutur Semar mengingatkan agar kita belajar mengenali perbedaan ini, karena disitulah kunci keselamatan sering tersembunyi. Rasa tidak nyaman ini juga bisa menjadi bentuk kasih sayang dari leluhur, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga. Mereka tidak bisa berbicara langsung kepada kita, namun mereka bisa menyentuh kesadaran kita melalui rasa. Dan ketika kita mulai peka terhadap sinyal-sinyal ini, kita sebenarnya sedang membuka diri terhadap perlindungan yang selama ini mungkin tidak kita sadari. Maka dari itu, jangan terlalu cepat menabaikan perasaan yang muncul dari dalam diri. Bisa jadi, itu adalah bahasa paling halus dari semesta, atau bahkan dari leluhurmu sendiri yang sedang berusaha menjaga langkahmu agar tetap berada di jalur yang aman dan benar. Pertanyaan yang sering muncul adalah, jika leluhur memang menjaga dan membimbing kita, mengapa mereka tidak berkomunikasi secara langsung saja? Mengapa harus melalui rasa, mimpi, atau tanda-tanda yang samar dan sulit dipahami? Jawabannya justru terletak pada keseimbangan hidup manusia itu sendiri. Dalam pitutur Semar, kehidupan manusia di dunia ini adalah perjalanan untuk belajar, memilih, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan. Jika semua petunjuk diberikan secara jelas dan langsung, maka manusia akan kehilangan proses penting dalam memahami makna hidup. Kita tidak lagi belajar dari pengalaman karena semua sudah diarahkan tanpa ruang untuk kesadaran pribadi. Leluhur memahami bahwa campur tangan yang terlalu nyata justru bisa melemahkan batin manusia. Oleh karena itu,
Mereka memilih cara yang lebih halus, cara yang tidak memaksa tetapi tetap membimbing. Mereka hadir bukan untuk mengendalikan hidup kita, melainkan untuk menjaga agar kita tidak terlalu jauh tersesat. Selain itu, komunikasi langsung juga tidak selalu bisa diterima oleh semua orang. Tidak semua manusia siap secara batin untuk menghadapi hal-hal yang bersifat gaib atau di luar logika. Jika komunikasi dilakukan secara nyata, bisa jadi justru menimbulkan ketakutan, penolakan, atau bahkan kesalahpahaman. Karena itulah leluhur menggunakan bahasa yang paling universal, yaitu rasa. Rasa tidak memerlukan pembuktian, tidak membutuhkan logika yang rumit, namun bisa dirasakan oleh siapa saja yang mau peka. Dalam keheningan, rasa menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak datang dari hal-hal yang keras dan memaksa, tetapi dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Tanda-tanda halus justru melatih manusia untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Ada pula alasan lain yang lebih dalam, bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Leluhur tidak berhak menentukan jalan itu sepenuhnya. Mereka hanya menjaga dari kejauhan, memastikan bahwa ketika kita hampir terjatuh terlalu jauh, ada dorongan kecil yang mengingatkan kita untuk kembali. Dengan cara ini, manusia tetap memiliki kebebasan, namun tidak benar-benar dibiarkan sendiri. Ada keseimbangan antara ikhtiar dan bimbingan, antara pilihan dan perlindungan. Dan disitulah letak kebijaksanaan yang diajarkan dalam Pitutur Semar. Pada akhirnya, bukan karena leluhur tidak mampu berkomunikasi secara langsung, tetapi karena mereka memilih cara yang lebih bijak, cara yang menghormati perjalanan hidup kita, sekaligus tetap menjaga kita dengan penuh kasih tanpa harus terlihat. Setelah memahami bahwa leluhur dapat hadir melalui tanda-tanda halus, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menyadari dan menghargai perlindungan tersebut? Karena pada kenyataannya, banyak orang yang sebenarnya sering ditolong, namun tidak pernah benar-benar menyadarinya. Langkah pertama adalah belajar untuk lebih tenang. Dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh distraksi, manusia seringkali terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Akibatnya, sinyal-sinyal halus dari dalam diri menjadi tenggelam. Pitutur Semar mengajarkan bahwa keheningan adalah pintu utama untuk memahami rasa. Ketika pikiran mulai tenang, barulah kita bisa membedakan mana suara ego dan mana suara intuisi. Langkah kedua adalah membiasakan diri untuk mendengarkan intuisi. Intuisi bukan sesuatu yang mistis atau menakutkan, melainkan bagian alami dari kesadaran manusia. Ia bekerja tanpa banyak kata, namun seringkali tepat. Sayangnya, karena kita terbiasa mengandalkan logika, intuisi sering diabaikan. Padahal, bisa jadi disitulah letak pesan dari leluhur yang ingin kita sampaikan. Langkah ketiga adalah menjaga sikap dan perilaku. Dalam kepercayaan Jawa, perlindungan leluhur tidak datang tanpa sebab. Ada hubungan antara bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan seberapa kuat ia dijaga. Orang yang berusaha hidup jujur, tidak menyakiti orang lain, dan selalu berusaha berbuat baik, diyakini lebih selaras dengan energi leluhur. Selain itu, penting juga untuk memiliki rasa syukur. Ketika kita mulai menyadari bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berjalan lebih baik dari yang kita bayangkan, disitulah rasa syukur tumbuh. Rasa syukur ini bukan hanya membuat hati lebih tenang, tetapi juga memperkuat koneksi batin dengan hal-hal yang tidak terlihat. Menghargai perlindungan leluhur juga bisa dilakukan dengan cara sederhana, seperti mendoakan mereka, mengenang nilai-nilai baik yang diwariskan, dan meneruskannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, yang paling diharapkan oleh leluhur bukanlah penghormatan yang berlebihan, melainkan kelanjutan dari kebaikan yang pernah mereka tanamkan. Seiring waktu, ketika kita mulai terbiasa hidup dengan kesadaran ini, kita akan lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang sebelumnya terlewat. Kita akan mulai menyadari bahwa banyak keputusan yang kita ambil ternyata dipandu oleh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar logika. Pada akhirnya, menyadari dan menghargai perlindungan leluhur bukan tentang mencari hal-hal gaib, tetapi tentang memperhalus rasa, memperbaiki diri, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Karena ketika kita hidup dengan keselarasan, perlindungan itu tidak perlu dicari. Ia akan hadir dengan sendirinya,
menyertai setiap langkah kita dalam diam yang penuh makna. Pada akhirnya, Pitutur Semar mengajarkan kita satu hal yang sangat dalam, bahwa hidup tidak hanya berjalan berdasarkan apa yang terlihat, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan halus yang bekerja dalam diam. Rasa yang muncul tanpa alasan, firasat yang tiba-tiba datang, atau keputusan kecil yang menghindarkan kita dari bahaya, semua itu bisa jadi adalah bentuk kasih sayang yang tak terlihat. Kita sering mencari tanda yang besar dan nyata, padahal justru petunjuk terpenting hadir dalam hal-hal sederhana. Dari sinilah kita belajar untuk lebih peka, lebih sadar, dan lebih menghargai setiap proses dalam hidup. Karena bisa jadi, keselamatan yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari bimbingan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmah dari setiap konten yang kita bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesadaran, tetap rendah hati, dan selalu dengarkan suara hatimu. Wassalamualaikum, dan sampai jumpa.